Suatu hari di Pulau Jeju, Heri selalu berusaha membuat keduanya berbaur. Ia kerap mengajak Ara bercanda atau sekedar mengejarkannya untuk menggoda Jungkook. Mungkin hanya butuh waktu untuknya bisa terbiasa dengan keadaan itu. "Nona muda, apakah Anda suka udang?" tanya Heri yang duduk di sebelah Jungkook berhadapan langsung dengan Ara. "Aku suka, Bi," jawab anak manis tersebut dengan nada ragu. "Wah, kalau begitu kesukaan kalian semua. Kesukaan kalian sama. Tuan muda juga sangat suka udang, bukan begitu kan?" tanya Heri yang mencoba membuat Jungkook mau bicara. "Aku tidak suka," jawabnya ketus. Melihat respons Jungkook yang acuh, memang seakan membuat Heri menyerah untuk melanjutkan misinya. Tapi ia juga tidak bisa mundur begitu saja dalam posisi ini. Tak lama makanan pun datang ke meja mereka. Heri tentu sangat antusias. Ia pun membagikan lauk ke masing-masing mangkuk untuk disantap. "Bagaimana sebelum makan kita sweet? Siapa yang kalah wajib untuk menyuapi yang menang," tawar Heri dengan penuh semangat. "Tolong jangan membuatku malu, cepat habiskan makananmu," tita Jungkook yang mulai bosan dengan situasi tersebut. "Ayolah tuan muda," rayu Heri kembali sembari menarik tangan Jungkook untuk menyentuh perutnya sebagai isyarat. Tentu Jungkook hanya bisa menghela napas panjang dan tidak ada lagi alasan untuk menolak permintaan Heri. Jungkook memang sangat menginginkan anak dari Heri. Hanya dengan rayuan itu pun Jungkook seketika luluh dan bersedia menuruti permintaannya. "Bagus, ayo kita mulai," lanjut Heri dengan penuh semangat. Permainan suit gunting batu kertas itu pun dimulai mereka bertiga. "Gunting batu kertas," ucap mereka serempak. Permainan pertama membuat Heri yang kalah, dan ia pun bertugas menyuapi Ara dan Jungkook sebagai hukumannya. "Baiklah, aku akan menang kali ini. Aku sangat lapar. Aku tidak mau hanya menyuapi kalian," gerutu Heri yang mulai mendalami permainan. Untuk putaran kedua pun Heri masih kalah dan ia harus menyuapi keduanya dari mangkuknya. "Ayolah tuan muda, mohon menangkan aku. Perutku sudah lapar dari tadi," rengek Heri. Kepuasan memenangkan pertandingan pun membuat Jungkook dan Ara tertawa bahagia. Putaran ketiga. "Ingat ya, kali ini tolong menangkan aku tuan," rayu Heri sembari berkedip mata menatap Jungkook. "Tidak bisa, aku akan menghabiskan semua makananmu," tolak Jungkook yang sudah mulai larut dalam permainan. "Is, kalian tega ya? Aku ini sudah lapar dari tadi," rengek Heri. Namun Jungkook dan Ara malah tertawa senang karena memenangkan permainan dan tanpa sadar keduanya saling melempar senyum bahagia meledek Heri. "Nona muda, Anda kan sangat manis. Mohon menangkan aku kali ini," rayu Heri. Gadis cilik itu pun menatap Jungkook di mana pria tersebut menggiling untuk membuat Ara menjawab. "Tidak mau, hahaha," goda Ara. Dalam putaran ketiga, Ara dan Heri menjadi pemenangnya, dan itu mengharuskan Jungkook menyuapi keduanya dengan makanan di mangkuknya. Sorak bahagia Heri dan Ara saat memenangkan permainan itu. Jungkook pun harus menerima hukuman menyuapi makanan dari mangkuknya untuk Heri dan Ara. Namun saat itu terjadi, Heri tidak bisa menahan harunya. Air matanya kembali jatuh saat melihat Jungkook menyuapi Ara dari makanan di mangkuknya. Tangis bahagia melihat kehangatan ini. Setidaknya Jungkook mulai melunak dan bisa bersikap hangat pada gadis manis yang merupakan putri keduanya. "Bibi kenapa menangis?" tanya Ara yang memergokinya menangis. "Tidak apa-apa, aku hanya kelaparan dan akhirnya bisa menang." "Ayo nona muda, kita kalahkan ayahmu," lanjut Heri dengan segera menghapus air matanya. Permainan itu pun berlanjut hingga mereka lelah dan kenyang. Ketiganya pun tertawa bahagia karena permainan sederhana tapi seru untuk mereka. Sore harinya mereka kembali ke kamar hotel masing-masing.
Sesampainya di kamar, Hyeri langsung memeluk Jungkook untuk mengungkapkan kebanggaannya terhadap tuan mudanya. "Terima kasih, aku sangat bangga," ungkap Hyeri memeluk tubuh Jang Jungkook sangat erat. "Itu tadi hanya terpaksa," elak Jungkook sembari membuka jasnya dan merobohkan tubuhnya bersamaan dengan Hyeri yang berada di atas tubuhnya. "Semakin hari Anda semakin manis," puji Hyeri. Jungkook pun menatap fokus ke arah Hyeri, memperhatikan senyum bibirnya yang manis. "Itu semua gara-gara ancamanmu. Sepertinya kau sudah tahu kelemahanku dan itu kau gunakan untuk melawan kerasnya sikapku." Hyeri pun mengangguk dengan senyum manis di wajahnya. Sungguh Hyeri tak bisa mengungkapkan betapa bahagianya dirinya dengan kata-kata. Ia pun langsung memulai menciumi Jungkook karena rasa senangnya melihat keduanya begitu akrab. Namun aksi Hyeri yang mulai berciuman justru memunculkan niat Jungkook yang lain. Ciuman yang awalnya hanya sesaat, tapi Jungkook malah memperdalamnya. Ia menahan pinggang Hyeri dan memeluk erat pundaknya agar tautan itu tidak cepat terlepas. "Tuan, Anda musim sekali ini, masih terlalu sore," tolak Hyeri yang kemudian menarik hidung mancung Jungkook. "Habisnya kau memulai duluan," elak Jungkook tersenyum cerah. Awal yang baik untuk memperbaiki hubungan ini. Keromantisan yang ingin dibangun Jungkook dan Hyeri malah pula membuat hubungan ayah dan anak ini kembali membaik. Tidak ada yang menyangka jika mereka akan bisa sedekat ini, jika bukan karena campur tangan Hyeri di dalamnya. Sementara Hyeri dan Jungkook sedang asik bermesraan. Di luar sana ada seorang pria yang memperhatikan dari jauh. 2 hari di Pulau Jeju, Jungkook, Hyeri, dan Ara akhirnya kembali ke Seoul hari Minggu sore. Berkat quality time yang dibangun ketiganya, Jungkook kini jauh lebih baik dalam memperlakukan Ara. Terbukti dari caranya yang mau menggendong Ara saat anak tersebut mengeluhkan kakinya sakit karena lecet tergesek sepatunya yang terlalu sempit. Ara awalnya malu, tapi gadis kecil itu tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. "Cepat sembuh ya, nona muda, otot ayahmu sangat kuat. Jadi dia akan menggendongmu sampai Seoul dengan gagahnya," ucap Hyeri memuji ketangguhan Jungkook. "Aku juga bisa menggendongmu sampai ke Seoul," ujar Jungkook menyombong. Ia pun kemudian mengecup pipi Hyeri untuk menunjukkan rasa bahagianya. Di bandara, Hyeri dan Jungkook sedang berjalan menuju pesawat mereka, dan di waktu bersamaan Hyeri melihat kembali Min Yongi yang berdiri di sebelah tiang menatap tajam pada dirinya. Dek. Hyeri ingin berhenti, tapi itu sangatlah tidak mungkin. Di posisinya saat ini, ia begitu ketakutan dengan tatapan Yongi yang dulu memandangnya penuh cinta, tapi kini seperti musuh. Dilema ini membuatnya khawatir akan apa yang terjadi nantinya. Saat ini, Hyeri berharap semoga Yongi hanya menetap di Pulau Jeju dan tidak sampai tahu keberadaannya di Seoul. Keadaannya sudah berbeda 3 tahun berlalu. Tanpa tahu apapun, bahwasanya Yongi masih hidup. Min Yongi adalah buronan polisi. Tentu ia harus bersembunyi hingga tidak ada seseorang pun yang melihatnya. Ini juga menjadi suatu alasan Hyeri untuk tetap tenang atas pertemuannya kembali. Bersambung.